Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gak bosan-bosan ya kita ketemu dengan di rumah hari ini. Ini adalah edisi Ustadz Abdul Somad turun ke Medan. Beliau turun ke Perumnas Mandala. Tapi sebelum ke lokasi, di rumah pose dulu di masjid. Dia mampir di masjid, dia numpang pose. Nanti setelah ini baru dia ke lapangan bola. Karena acaranya diadakan di lapangan bola. Nah, ini adalah Masjid Al-Muhajirin. Ya, luas sekali ya area masjidnya. Parkirnya juga luas. Oke. Ini tampak dari depan, dari jalan raya. Irma lagi pose di depan, persis di depan masjid. Oke, ini lalu lintas masih berlalu lalang. Oke, ini adalah part 1. Sebelumnya kita sudah upload part 2. Sekarang baru upload part 1-nya. Kebalik ya, kita upload yang part 2 dulu kemarin ya. Dan ini adalah part 1-nya. Oke, ini di rumah kecepatan nih datangnya. Ya kan, suasana masih agak sepi karena pengunjung belum begitu ramai. Ini 3 jam sebelum Ustadz datang. Di rumah sudah ada di lokasi. Oke, mari kita saksikan terus guys. Jangan lupa subscribe di Golang Official, like dan tonton ceritanya sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau telah terlalu rapat, Al Ustaz tidak akan turun. وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Saya tanya tadi sama Bang Iqbal, siapa ketua panitia itu? Mantap kali ketua sambutan. Memang sedap, si asam pedas memanglah sedap, sedap lagi gulai gulama. Apa pula panitia itu tak mantap, itulah Kepling yang paling lama. Baru jumpa pertama kali aja udah WC udah siap di belakang. Ini warna biru, WC portable. Cuma nanti kalau selesai acara hati-hati, takutnya pas dalam dipindahkan orang nih. Haus kami Pak Ustadz, itu mobil truk water supply sudah siap juga. Tinggal lapor aja, kasih tahu. Saya akan kasih kode, siram kata saya, siramkan orang. Masya Allah, tabarakallah. Khawatir nanti Ustadz Abdul Somad susah turun ke bawah. Sudah disiapkan orang nih juruji besi, keliling menghadapi serangan mak-mak garis keras. Rasa-rasanya selama saya tausiah, inilah persiapan yang luar biasa. Masya Allah, turun hujan seminggu sampai naik ke mata kaki, ke tengah lutut, ke lutut. Bisa pula hari ini panas sekalipun tidak, hujan pun tidak. Ini jangan-jangan pakai pawang ini. Anda pakai? Semuanya berkat doa oci-oci, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ustaz, kenapa yang Ustaz sapa ibu-ibu, bapak? Tak ada, aku tengok bapak-bapak. Oh, nggak ada bapak. Usangga kalian ibu-ibu juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ini yang berada di atas ini luar biasa. Di samping sebelah kanan saya, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, kakak kelas saya di Mesir. Ketua tim Ustadz Abdul Somad yang ada di Sumatera Utara. Saya ke Sumatera Utara ini setahun 2 kali. Sekali datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Beliaulah yang mengarahkan ke sana, ke kiri, ke kanan. Pokoknya saya udah percaya aja. Dibawanya tausiah ke dalam Sungai Deli pun ikut saya. Yang sebelah kirinya pula koordinator lapangan, namanya Bang Darwis Halomuan Sregar apa Harahap? Harahap. Saya pura-pura nanya aja. Di sebelah beliau adalah ketua DMDI, Dunia Melayu, Dunia Islam, yang pusatnya di Malaka, kerajaan Melayu tertua di dunia. Lalu pula hadir bersama kita Bapak Lurah. Ini Ustadz Somad ini yang disapanya guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Ja'far Hasibuan. Ustadz ini yang disebutnya yang ada jabatan yang hebat, semuanya hebat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya selama menyampaikan tausiah ke Sumatera Utara, Al-Wasliyah tempat saya belajar di Muallimin, sekali dapat. Lama-lama saya menung, ini di mana kita ini? Di Mandala. Perasaan saya Mandala ini sering kali dapat.
Tak hitung berapa kali udah? 4 kali. Sekolah saya muallimin sekali. Sis Kambing tempat saya tinggal sekali. Mandala 4 kali. Lama saya. Kenapa lah? Rupanya ketua timnya orang Mandala. Dari sejak 1981, sekarang sudah 2023, 42 tahun sudah tinggal di Perumnas Mandala. Almarhum guru kita Al-Mukarram Ustadz Abu Samah Pulungan, Ustadz kita semua, ayah beliau Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, mengajar masyarakat Mandala sampai meninggalnya pun dikebumikan di pemakaman Muslim di Perumnas Mandala. Alhamdulillah, Umak masih hidup, Hajah Rodiah, mudah-mudahan Umak panjang umur sehat. Mama dari Ustadz Iqbal Sauki, beliau mengajar di Perumnas Mandala, guru dan pensiun sampai sekarang masih tinggal di Perumnas Mandala. Barulah saya tahu, oh ada unsur KKN-nya juga jadwal di Mandala. Mudah-mudahan semuanya bernilai baik, insya Allah. Tapi walaupun sudah 4 kali saya kemari, disambut tetap macam baru pertama kali datang. Susah kali tadi kami keluar dari mobil. Ustaz, Ustaz. Saya kalau yang manggil tuh anak lajang biasa aja, anak gadis pula. Apa tema kita siang ini? Tablik Akbar memperingati Maulid Nabi bersama Ustadz Abu. Tengoklah, perhatikan. Dari mana Ustadz tahu natural? Saya nih pengamat ini. Kadang ada orang ini muka putih, tangan hitam. Di Perumnas Mandala tak ada yang begini. Tak ada yang begini. Kenapa? Karena bagi mereka tak penting skincare. Yang penting adalah kenapa wajah kau cerah? Bekas air wudhu, Pak Ustaz. Masya Allah. Ibu nanti kalau ditanya orang, kenapa muka kau cerah? Bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami ini tayamum semua. Kenapa wajah kau cerah? Ini berkat solawat. Padahal ini panas terik. Kenapa lalat ini berkeliaran? Salatullah, salamullah. Lambaikan semua tangan ibu-ibu ke kamera kita. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah cukup untuk konten. Yang lama-lama nanti ketiak basah. Kita slow aja, kawan di sebelah pingsan. Pejam mata pula. Musnah semua. Jadi berusahalah untuk tampil cantik, menarik, tapi kepada suami di rumah. Ini sekarang banyak perempuan kalau mau keluar rumah, macam bidadari turun dari pokok jengkol. Banyaklah supir ojol. Apa Ustadz minum skincare juga? Kalau mau putih bersih itu memang tak bisa, karena kita ini orang Asia, Kang. Kita bukan orang Tiongkok, kita bukan orang Korea, kita bukan orang Jepang. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu orang dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, naik kapal pergi ke Bali, beli tiket pesawat, sewa hotel untuk berjemur di pantai supaya hitam. Berbayar mereka berjemur biar hitam. Kita belum berjemur sudah. Jadi masalah kulit tidak usah dipikirkan. Kenapa? Anak-anak gadis kita, Bu. Ibu siap menjaga anak gadis kita? Bapak siap.
Anak lajang ini pula yang bilang siap. Siap katanya. Macam paham aja kalian. Ibu bangga tak menengok anak-anak muda nih mau mendengarkan ceramah. Nih, anak-anak soleh semua nih. Kenapa anak-anak nih mau mendengar ceramah? Padahal mungkin anak SD nih. Anak SD ya? Anak SD mau mendengar ceramah. Itu karena ibunya solihah. Saya yakin dan percaya. Nih, anak-anak, mohon maaf Pak Lurah. Ini dipaksa anak-anak nih datang ceramah. Tidak. Ini ibu-ibu datang hari ini ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini dikerahkan oleh Pak Kepling. Ini murni lillahi ta'ala. Kenapa anak-anak SD ini datang di barisan paling depan? Ada anak SD kuat imannya, tak mempan digoda oleh Juleha macam Nabi Yusuf. Rupanya ibu ini salah sangka, pas lahir anak ditengok hitam, disangkanya ganteng macam Nabi Yusuf. Komplain sama Ustaz, Ustaz, ku baca anak ini 9 bulan 10 hari surat Yusuf, kenapa hitam? Ustaz ini tidak pula pemarah, sabar dia, tidak macam Ustaz Somad. Mana laki kau katanya? Itu Ustaz, ayo macam itulah dia. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam lutut bekudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perempuan di luar rumah bagus, di depan laki-laki yang tak mahram bagus, itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Pak sudah sholat ke masjid, walaupun bapak orangnya baik, tapi kalau istri bapak tak bertudung, keluar rumah bajunya sempit, dipakainya pula baju musim panas, you can see. You kamu can bisa sih menengok. You can see kau bisa menengok ketiak aku. Dia yang memberhentikan sudaku. Kita tak lalu makan 3 hari. Menengok ketiak macam leher unta. Alhamdulillah, yang model begitu tak ada di Perumnas Mandala. Ya Allah, jagalah perempuan-perempuan di Perumnas Mandala nih, supaya semuanya solehah-solehah baik-baik ya Allah. Untuk apalah kita buat pengajian ini di tanah lapang? Payah memasang tendanya, berdoa lagi supaya tak hujan. Kenapa tak di masjid saja? Kalau dibuat di masjid, macam mana orang mau jual bakso, mau jual sate padang, mau jual papeda, mau jual. Hebatnya ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan nih, dagangannya laku, pengajiannya dapat. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Anak menangis, belikan balon. Balonnya lepas, beli sekali lagi. Salatullah, salamullah. Kenapa kita mesti bersolawat? Ibu yang sedang mengandung anak bersolawat. Ketika anak lahir akikah bersolawat. Di saat anak dikasih nama bersolawat. Saat maulid Nabi bersolawat. Di Medan zaman dulu, itu yang dibaca adalah Maulid Barzanji. Di Perumnas Mandala masih ada orang baca Barzanji? Masih ada marhaban. Dari mana Ustaz tahu? Emak saya tukang baca Barzanji. Saya ikut terus. Paham rupanya Ustaz Barzanji. Tak paham saya apa arti syair Barzanji, tapi saya ikut terus. Kenapa Ustaz ikut? Karena nanti ada pulut kuning sama telur ayam. Masih ada lagi tradisi itu di Perumnas Mandala. Wirid Yasin masih ada lagi. Hari apa? Masya Allah. Ustadz kenapa bertanya terus? Biasanya kalau tak ada itu jawabnya macam-macam. Masih ada? Masih. Hari apa? Yang satu bilang Senin, yang satu bilang Kamis, yang satu bilang Sabtu. Tapi di Perumnas Mandala serentak semuanya. Hari apa? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah semuanya insya Allah. Di dekat rumah saya hari Jumat habis asar baca Yasin, habis baca Yasin tahtim tahlil, habis tahtim tahlil pengajian. 4 kali Jumat, Jumat yang kedua bersama Ustadz Abdul Somad. Supaya apa? Jangan sampai orang pas ditanya, kau tinggal di mana? Aku tinggal di Rimbo Panjang dekat pesantren Az-Zahra Ustadz Abdul Somad. Ada Ustadz Somad tuh ceramah di tempat kalian? Dia tak ada, dia ke Perumnas Mandala aja. Tak ada dia di dekat rumahnya. Kalau ada orang Pekanbaru Riau yang mengatakan Abdul Somad tak pernah ceramah di tempat Ustadz dekat
semuanya, itu berarti dia yang tak pernah datang. Saya selalu memberikan tausiah, semuanya saya kasih jatahnya. Sumatera Utara, nanti pulang dari sini saya di rumah 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat terbang lagi ke Papua. Mudah-mudahan sampai ke Papua dengan selamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tolong ingat baik-baik ceramah siang ini, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Berikutnya yang kedua lah. Tadi yang pertama, kalau kau lihat hatimu senang. Apa judulnya? Ciri istri soleha, bukan somat. Soleha. Kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, cirinya adalah iza amartaha atau atka. Kalau kau suruh, kalau kau perintah, kalau kau ajak, dia patuh dan taat. Tiba-tiba anak ibu yang selama ini di rumah jilbabnya panjang, bajunya panjang, baju kurung, bertudung labu, tiba-tiba setelah seminggu menikah, pulang dia ke rumah, rambutnya macam sarang tawon, 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kenapa baju kau begini nak? Dulu kau di rumah jilbab panjang, kenapa sekarang rok kau setengah tiang? Kenapa rambut kau macam sarang laba-laba? Kenapa kau begini nak? Apa kata dia? Ingat Oma ceramah Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Mesti patuh sama suami. Aku patuh sama suamiku. Suami yang dipatuhi itu suami yang takut pada Allah, bukan suami hantu, bukan suami Fir'aun. Kalau ibu disuruh sama ibu buka jilbab, jangan kau pakai jilbab, aku tak suka nengok kau pakai jilbab, macam nenek-nenek kau tua. Ibu buka jilbab itu atau tidak? Ya. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Kalau disuruhnya ibu sholat, ibu patuh? Patuh. Kalau disuruhnya bersedekah, patuh? Patuh. Kalau disuruhnya pakai jilbab panjang, patuh. Alhamdulillah. Ini saya yakin dan percaya, suami-suami yang ada di Perumnas Mandala ini orang yang bertuah karena punya istri solihah semua insya Allah. Amin. Mana laki ibu? Laki kami Pak Ustadz bekerja siang. Hari apa ini? Hari Sabtu. Masuk di hari Sabtu. Itulah mencari segenggam nasi dan sekilo berlian Pak Ustadz. Mudah-mudahan rezeki suami ibu halal semua. Idza amartaha, kalau kau perintahkan dia, atau adka, patuh dan taat. Dek, kau pakailah jilbab ya dek ya, jangan kau nampak rambut. Alah, baru kau ikut ceramah Ustadz Somad, itu pun online. Pandai pula kau menceramahi aku. Begitulah jawaban istri saya waktu saya suruh pakai jilbab Pak Ustadz. Kata jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak suami yang curhat. Kasihan juga saya menengok suami-suami ini. Namanya persatuan suami takut bini. Tak berani dia menyuruh bininya pakai jilbab panjang, tak berani dia melarang. Bahkan dia pula yang teraniaya di rumah. Abang, cuci piring, bersihkan kompor, mandikan anak, pel lantai, aku mau jalan-jalan. Dah abang. Kalau begitu nasib kalian laki-laki, baguslah kalian terjun ke Sungai Ular. Berkawan kalian sama buaya-buaya di sana.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terjadi di Perumnas Mandala. Betul? Karena kecil suara orang. Karena di Perumnas Mandala ini sudah ada ikut majelis taklim macam-macam. Ustaz tahu dari mana ada majelis taklim macam-macam? Saya tengok seragamnya macam-macam. Ada yang seragamnya ungu, ada yang seragamnya macam-macam, macam pelangi. Itu ada yang hijau di sana. Di dekat rumah saya pengajiannya tidak pakai seragam. Mohon maaf ya Bu, yang punya pakai seragam bagus. Kenapa di dekat rumah Ustaz tak pakai seragam? Karena ada beberapa yang tak punya seragam, tak mau datang. Pas ditanya, kenapa tak datang? Malu nggak punya seragam. Yang satu lagi ditanya, kenapa tak datang? Malu udah dapat seragam tapi belum lunas. Maka saya bilang, pengajian di dekat rumah Ustaz Somad, pengajian sore, datang saja. Yang punya seragam bagus, yang tak punya seragam tak apa-apa. Kami tak sanggup iuran Pak Ustaz, tak usah pakai iuran. Alhamdulillah, sudah berjalan masuk tahun ketiga, kue tetap ada, nasi jarang-jarang, air putih ada, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ngaji, baca Yasin, perbaiki bacaan Quran. Saya datangkan Ustadz Taksim dengan Ustazah Fatimah baca. Saya bilang jangan ibu-ibu itu cuma Yasin aja tiap-tiap waktu terus. Baca Yasin dari muda sampai tua, sampai mati dibacakan Yasin, tapi bacaannya tak betul. Yang dengar cuma ujung-ujungnya aja. Yagon, Turjaon. Maka dibuatkan pengajian tahsin. Non mati berjumpa dengan qaf min, banyak qalqalah min qablikum, hanya di dalam la'allakum. Belajar sama Ustadz Ja'far Hasibuan, tapi yang bapak-bapak belajar sama Ustadz Ja'far, yang perempuan belajar sama Ustazah. Saya kurang setuju kalau perempuan mengaji tahsin sama laki-laki. Macam mana hurufnya? Kenapa? Karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ustaz Ja'far punya murid, banyak murid beliau yang perempuan, qori'ah internasional, juara Sumatera Utara Deli Serdang, itu mengajar ibu-ibu semua. Mudah-mudahan bacaan Qur'annya betul. Pekan ini kita wirid Yasin tidak lagi membaca bersama-sama, tapi 5 ayat ya Bu. Ayah, ibu baca 5 ayat Bu. Baca 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Masya Allah. Selanjutnya Bu, sambung 5 ayat Bu. Jangan diejek, jangan diolok, jangan ditunjuk. Hari edan, zaman akhir zaman, masih ada ibu-ibu yang mau wirid Yasin. Alhamdulillah. Orang sibuk dengan drama Korea, orang sibuk pergi ke mall, orang sibuk flexing, orang sibuk macam-macam. Dia sudah mau datang ke pengajian, itu sudah alhamdulillah. Kirimkan guru mengaji ke rumahnya, suaminya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in. Hai suami-suami, untuk apa lah Ustaz ceramahi suaminya? Suaminya tak datang. Mana kamera kita? Itu kamera. Hai suami-suami yang tak datang. Suaminya kan tak datang Pak Ustaz. Memang tak datang. Maka ku ceramahi, ku tunjuk muka suaminya. Nanti pulang ke rumah, ibu bukakan channel Ustadz Somad Official. Nah tengok, banyak kali videonya di channel itu Pak Ustaz. Tengok mana pentas yang paling mantap, itulah di Perumnas Mandala. Tengok ciri-cirinya nanti yang besar tabligh akbar, yang besar, yang ada gambar Ustadz Somad hidung sebesar terowongan Mina. Nah itulah dia. Nah itu pasti, yang batiknya mantap itu. Saya heran, kok terasa panas sekali siang ini. Rupanya karena batik baru. Masya Allah, tabarakallah. Nanti pas kalian cari-cari, yang mana yang kemarin di Perumnas Mandala? Mudah cara menengoknya. Tendanya mantap bagus, backgroundnya warna hijau, dan ada macam ceramah dalam penjara.
Ada jeruji besinya. Itulah dia yang di Perumnas Mandala. Inilah dia yang di Perumnas Mandala. Bang, tolong abang dengar ini. Ini dia, ini pesan Ustaz Somad untuk suami-suami. Hai, geser sedikit bang, takut masuk. Yang macam-macam, beliau panitia. Hai suami-suami, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap suami adalah pemimpin. Hai suami-suami, ingat, kapan kalian terakhir mengajar bini kalian baca Quran? Hai suami-suami, kapan kalian terakhir mengajar bini kalian sholat tahajud? Hai suami-suami, kapan kalian mengajar istri kalian tata krama, sopan santun, akidah, fikih, belajar sholat? Kalau kalian tak sanggup mengajar, maka izinkan dia pergi ke majelis taklim pengajian. Bagaimana supaya kalian menebus kekurangan kalian? Naikkan belanja bulanan. Setuju? Oh, banyak kali pendukungku sekarang. I love you too. I love you kata dia. Anak-anak, kalau mau omak kau harus melompat ke bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Saya sedang tidak menceramahi ibu-ibu. Yang saya hadapi ini adalah saudari saya, adik saya, kakak saya, oci saya, adik-adik anak-anak kita. Kita dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran. Yang saya sampaikan ini benar apa tak benar? Benar. Kalau benar yang kusampaikan, dengarkanlah, amalkanlah, bawa pulang ke rumah. Kalau tak benar yang kusampaikan, berani berkata, hai Abdul Somad, tak betul yang kau sampaikan. Tapi insya Allah semuanya yang disampaikan ini yang saya dengar dari guru-guru, maka semua guru-guru saya mendapatkan amal jariah walaupun mereka sudah meninggal dunia, insya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.